Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini tanggal 15 November 2021 kita belajar IPA secara daring lagi setelah kemarin tanggal 8 ya sampai tanggal 13 kita tatap muka. Nah, aku semuanya untuk hari ini kita meneruskan bab 5 kemarin. Coba saya share ya. Coba kalian buka halaman 77 LKS. Untuk halaman 75, 76 sudah kemarin kita bahas. Sekarang halaman 77 nomor 2. Hantaran listrik. Ya, kemarin sudah kalian pelajari tentang arus listrik. Syarat arus listrik itu mengalir, itu yang pertama harus ada sumber arus listrik, kemudian yang kedua rangkaiannya secara tertutup, yang ketiga harus ada suatu penghantar. Penghantar yang menghubungkan antara titik A dan titik B yang mempunyai beda potensial. Nah, penghantar tadi itu merupakan kawat atau kabel. Nah, di sini untuk hari ini kita membahas tentang hantaran listrik. Hantaran listrik yang kita bahas yang pertama adalah konduktor listrik, konduktor, kemudian semikonduktor dan isolator. Oke. Saya ulangi, ini konduktor, semikonduktor dan isolator. Ya. Yang pertama adalah konduktor listrik. Jadi konduktor listrik itu adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Bahan yang mudah untuk menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah ini tembaga, perak, dan emas. Tembaga, perak, dan emas. Coba saya beri pennya ya. Kemudian yang berikutnya yang B, isolator. Untuk yang konduktor ini contoh lain apa ini? Contohnya adalah tembaga, perak, dan emas. Contoh lain misalnya apa? Misalnya baja, gitu ya. Kemudian besi. Nah, itu bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian yang ke B, yang kedua adalah isolator. Ini isolator adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Contohnya apa? Contohnya plastik, karet, kain, gitu ya. Untuk isolator ini biasanya digunakan untuk pelapis kabel. Ini bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah semikonduktor listrik. Bahan semikonduktor adalah bahan-bahan yang jika pada suhu rendah bersifat isolator, tetapi pada suhu tinggi dia itu akan bersifat sebagai konduktor. Nah, bisa diterima anakku ya ini ya, gambarnya ya. Saya ulangi. Ini saya tampilkan lagi. Hantaran listrik kita bahas pada hari ini meliputi konduktor listrik, kemudian isolator listrik, kemudian semikonduktor listrik. Nah,
Itu ya. Berikutnya ini semikonduktor listrik. Saya ulangi, konduktor listrik, kemudian isolator listrik, kemudian semikonduktor yang ketiga. Contoh bahan yang termasuk semikonduktor adalah karbon, silikon, dan germanium. Ketiga itu ya. Kemudian bahan ini itu sebenarnya digunakan untuk membuat atau merangkai IC, integrated circuit. Contohnya ini kalau komputer, laptop itu pasti ada IC-nya seperti ini. Rangkaiannya kecil-kecil. Ini yang bisa membuat adalah pabrik. Ya. Dan itu adalah bahan semikonduktor. Kemudian besar hambatan suatu kawat penghantar itu sebanding dengan panjang kawat penghantar. Artinya makin panjang penghantar, makin besar hambatannya. Besar hambatan bergantung pada jenis bahan kawat. Atau sebanding dengan hambatan kawat. Ini saya garis bawahi. Dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Artinya makin kecil luas penampang, makin besar hambatannya. Kalimat tersebut ini bisa diuraikan ya, atau bisa dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya untuk kawat penghantar itu hambatannya R sama dengan rho. Ini rho bukan P. Cara buatnya begini. Dari sini. Nah, seperti ini. Jangan ini. Nah, ini P namanya. Ini salah. Ya, ini salah. Yang betul dari bawah, kemudian ke atas, kemudian. Nah, ini adalah rho. Ya, apa? Rho. Rho itu adalah hambatan jenis kawat. Ini itu. Satuannya ohm meter. Ini adalah ohm. Ya. Ohm. Ohm itu OHM. Ya. Ohm. Katanya ohm. Itu adalah hambatan kawat. Jadi hambatan kawat itu R, kemudian rho, RHO. Ini rho. Ini rho ya. Kemudian L, panjang kawat. Kemudian A, luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Panjang kawat L, ini L sebenarnya L, ya, bukan jangan I tapi L, panjang kawat. L-nya agak kecil. Ya. Itu contoh. Berapakah hambatan seutas kawat aluminium yang hambatan jenisnya? Hambatan jenis itu adalah rho. Ya. Ini rho. Berarti diketahui rho-nya sama dengan 2,65 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Yang memiliki panjang, berarti panjang itu adalah L. Ini L. Kemudian diameter 4,2 mm. Nah, ini harus dijadikan, ini kan masih diameter gitu ya. Diameter, padahal ini yang diketahui adalah luas penampang kawat. Maka untuk menyelesaikannya ya itu dicari dulu R-nya dulu. R-nya karena apa? R itu adalah setengah dari diameter. Maka kalau diameternya 4,2 mm, maka R-nya itu 2,1, setengahnya, separuhnya. Kemudian karena ini
jari-jarinya R-nya itu masih milimeter, maka harus dijadikan meter. Ya. Berapa meter? Nah, milimeter naik. Ini ya, tindak-tindakan. Ini milimeter, ini sentimeter, ini desimeter, ini meter. Naik berapa? 1, 2, 3. 3 berarti dibagi ya, 1000. Bagi 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Sehingga kalau ini jadikan perkalian, maka menjadi 10 pangkat negatif 3. Seperti itu. Berarti 2,1 dibagi 1000. Artinya itu. 2,1 kali 10 pangkat negatif 3 itu ya 2,1 dibagi 1000. Karena 1000 itu 10 pangkat 3. Ya, itu. Nah, itu semuanya. Kemudian berikutnya R. Tanya R itu ya. Tadi yang ditanya adalah berapakah hambatan seutas kawat? Berapakah hambatan? Hambatan berarti itu adalah R sesuai dengan rumus di atas. Ya. Itu anak-anakku semuanya. Kemudian ini rumusnya ini ya, R sama dengan rho per kali L per A. Maka harus dicari dulu A-nya ini. Maka mencari A itu rumusnya adalah A itu adalah luas penampang. Jadi luasnya itu rumusnya ini ya. Rumusnya ini pi R kuadrat. Ini rumus apa? Rumus luas lingkaran. Lingkaran. Apa saya? Lingkarannya. Tidak ada ini. Ada gambar lingkaran ya. Nah, itu lingkaran, saya gambar aja lingkaran. Nah, ini diameternya ini adalah R, rumusnya ini. L sama dengan pi R kuadrat, Pi kali R kuadrat. Ya. Pi-nya 22/7, R-nya 2,1 kali 10 pangkat negatif 3 tadi yang di atas. Sehingga untuk R-nya ini jangan lupa kuadrat, maka 2,1 kali 10 pangkat negatif 3 itu dikuadratkan. Iya, nanti satuannya meter kuadrat karena luas itu satuannya meter kuadrat. Ya, 2,1 disederhanakan dengan 7, gitu ya. Dapat berapa? 0,3. Karena 21 bagi 7 kan 3. Kalau 2,1 berarti 0,3. Kemudian dikalikan 22. Nah, kalau hitung maka hasilnya 13,86. Coba kalian hitung ya. 22 kali 0,3. Nah, kali maka hasilnya itu 13,86. Nah, untuk ini 10 pangkat negatif 3 kuadrat berarti 10 pangkat negatif 3, pangkatnya pun negatif 3 dikali 2, hasilnya 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6. Kemudian ini dijadikan angka baku. Angka baku itu satu angka kemudian koma. Ya, 13,86 berarti menjadi 1,386. Pangkat negatif 6 ini karena ini kali sebelumnya 13, ini 1,3 maka menjadi 10 pangkat negatif 5. Maka L-nya ini dibulatkan, kalau 5 ke atas menjadi angka 1 nambahkan di depannya. 6 dibulatkan menjadi 1 ditambahkan 8 berarti 9. 9 dibulatkan ya menjadi 1 menambahkan dari angka 3. Jadi angka 3 menjadi angka 4. Sehingga hasilnya 1,4 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi A-nya ini 1,4 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian berikutnya. Ya, berikutnya.
Jadi A-nya sudah ketemu, ya. A-nya sudah ketemu, maka sekarang tinggal ini, tinggal mencari, memasukkan dalam rumus. So, ini ya 2,65 kali 10 pangkat negatif 8 tadi hambat jenis kawat. Kemudian L-nya 40 meter, kemudian A-nya ini tadi ya ini A 1,4 kali 10 pangkat negatif 5. Setelah dihitung ya ini disederhanakan ya, bisa ya, menjadi 10 pangkat Jawa pangkat negatif 3 ya, coret. Nah, tinggal ini mengalihkan 40 ya, menjadi 10 pangkat negatif 2,65 kali 4 ini 4 gitu ya. Kemudian dibagi 1,4. Hitung hasilnya 7,6. Satuannya apa? Satuannya ohm meter. Ohm meter. Ini belum ada satuannya. Coba di LKS kalian ditambahi ohm meter. Ya, ohm meter sesuai dengan ini tadi ya. Sesuai dengan atas tadi keterangannya ini. Ya. Oh, maaf, ohm ya, salah Pak Mas. Satuannya ohm. Iya, saya tulis lagi ya. Ini satuannya ohm. Nah, ohm seperti ini. Itu anak-anakku semuanya untuk contoh soal. Selesai. Kemudian yang nomor 3 sekarang. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada 2, rangkaian listrik secara seri, kemudian secara paralel. Secara seri dan secara paralel. Rangkaian secara seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Contoh, untuk rangkaian seri sumber arus listrik dan rangkaian seri hambatan. Rangkaian seri sumber arus listrik, contohnya apa? Contohnya adalah batu baterai. Kemudian rangkaian seri hambatan, ya contohnya adalah resistor hambatan. Nanti kita bahas untuk yang resistor. Ya. Kemudian yang paralel, ini disusun secara bercabang. Tadi yang seri, contohnya begini. Saya gambarkan kalau misalnya itu batu baterai, nah ini batu baterai, kita hubungkan dengan seri, berarti batu baterainya ini kita hubungkan seperti ini. Ini seri namanya. Ya, ada depan, ada belakang. Nah, ini adalah seri. Itu ya. Kemudian kalau paralel bagaimana? Kalau paralel, kalau batu baterai contohnya begini gambarnya. Saya gambar secara sederhana saya ini batu baterai 1, batu baterai kedua, batu baterai ketiga. Kita hubungkan secara paralel. Ini kabelnya, dan ini bukan sini, nah ini itu ya. Itu namanya paralel. Ya, selesai ya. Kemudian sekarang nomor 4. Karakteristik rangkaian listrik A, hukum Kirchhoff. Ini bacanya Kirchhoff. Ya, ini tidak Kirchhoff tapi Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara matematis, hukum Kirchhoff itu bisa begini. I sigma, ini namanya sigma ya. Apa? Sigma. ZIGMA. Nah, misalnya Pak Marsulek. Ya, sigma. Ya, sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah total arus yang masuk sama dengan jumlah total arus yang keluar. Ya. Ya. Contohnya ini.
Oh, enggak ada itu ya, enggak ada gambarnya. Jika diketahui arus listrik I1 sama dengan 2 ampere, I2 dan I3-nya 4 ampere, dan I4-nya 5 ampere, maka besar arus I5 adalah berapa? Ya. Gambarnya ini mungkin ya, saya gambarkan coba. Ini seperti ini, I1, ini I2, maaf, ini I1 masuk, ini I1, ini I4, ya, ini I5. Nah, ini titik persabangannya, keluar ke sana, sana, sana. Nah, maaf, salah. Nah, ini 2 aja. Nah, ini ya. Ini yang masuk ke titik percabangan ini. Ini namanya titik percabangan. Kemudian ini I2, kalau yang ini I3. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ada titik percabangan, ada 5 kawat kabel, ada kabel yang 1, 4, dan 5 itu masuk, kemudian yang ke sana 2, 3 itu keluar. Jadi yang masuk itu adalah ini I1, I4, I5, I1, I4, I5. Sedangkan 2, 3 itu adalah I yang keluar. Ya, maka dihitung, dicari I5. I1-nya berapa? I1-nya 2. I4-nya berapa? 5. Ini 4. Kemudian I5-nya bagaimana? I5-nya mencari, dicari. I2-nya berapa? I2 dan I3-nya sama 4. Jadi 4 tambah 4. Jadi ini 4. Ini 4. I1-nya 2. I4-nya 5. Itu ya. Jadi 2 tambah 5, 7. Ya. 7. Kemudian ditambah I5, ditanyakan ini I5, kemudian sama dengan I2 dan I3, I2 tambah I3, 4 tambah 4 adalah 8. Maka I5 sama dengan 1. Jadi hasilnya dari 8 dikurang itu. Ini anak-anak semuanya ya, selesai. Untuk yang A. Kemudian yang B, rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu ada 2. Yang pertama adalah secara seri, kemudian yang kedua adalah secara paralel. Secara seri dulu, R seri sama dengan hambatan pertama R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya, tergantung jumlah R-nya berapa. Kalau R-nya 3 ya 3, kalau R-nya 4 ya sampai 4. R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Itu kalau mencari hambatan secara seri. Kemudian yang kedua, hambatan secara paralel. Paralel itu tadi ya, gambarnya tadi. Paralel itu gini, untuk simbol dari R ya, simbol dari R itu gini. Nah, ini seperti mata gergaji gitu ya. Ini adalah simbol dari R. Ya, simbol dari R. Kemudian kalau secara disusun secara seri itu gini. Nah, ini seri. Ini R1, kemudian ditambah R2, ditambah R3. Jadi ini R1, ini R2, ini R3. Kalau R1 itu 1, R2 2, R3 3, maka hambatan secara seri, hambatan total secara seri ya R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya. RS namanya, hambatan secara seri. R1-nya 1, R2-nya 2, R3-nya 3, maka 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? Itu ya. Nah,
Itu untuk yang seri. Kalau yang paralel gambarnya begini. Ini R1, ini R2, ini R3, dihubungkan dengan kabel secara paralel seperti ini. Nah, ini yang masuk, ini yang keluar, ini yang masuk. Nah, ini adalah R1, ini R2, ini adalah R3. Nah, gitu ya. Maka rumusnya ini 1 RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai R3 karena resistornya itu hanya 3. Kalau 4 ya tambah 1 per R4. Itu anakku semuanya. Untuk contoh soal besok ya. Ini hanya teori saja. Kemudian yang C, rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Jadi ini batu baterai. Kemarin sudah kalian pelajari, batu baterai itu punya hambatan dalam sebesar R kecil. Ya. Kemudian yang lampu itu ada R, hambatan luar, R besar. Nah, jadi nanti ada R besar, ada R kecil. Gitu ya. Nah, gitu. Sehingga rumusnya untuk mencari I, maka I sama dengan E itulah GGL. Nah, ini gaya gerak listrik, GGL. Gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak batu baterai berarti gaya gerak listrik yang saya maksud adalah batu baterai. Satuannya volt. Kemudian R kecil adalah hambatan dalam, satuannya ohm. R besar adalah hambatan luar, satuannya ohm. Sedangkan I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Ya. Sudah, anakku semuanya. Saya kira cukup untuk hari ini ya, tidak usah lama-lama. Untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri ya di LKS ya. Cukup dari saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.